bersangkutan. Nah, ucapan itu ucapan Rudi. Ucapannya Rudi. Jadi teman-teman, kalau ada orang ngomong begitu, cek profilnya. Ini lihat PC-nya ini. Asyhadu anna ilaha itu PC-nya. Biar saudara-saudara tahu ya. Kembar sama Rudi, kembar. Perhatikan lagi, lanjut lagi ya. Karena dia pun kekristenannya kita pertanyakan. Itu yang selalu. Dia pun kekristenannya kita pertanyakan. Astaga. Yang kekristenannya dipertanyakan itu kau, Ferdinand. Ketika kau didakwa penistaan agama, kau bilang kau mualaf. Ya, sejak 2017 kau mualaf. Ketika kau ngomong sama saya, Tuhan Yesus, kau bilang, lihat ini omonganmu sama saya. Ketika kau ngomong sama saya, ini loh yang bikin, Ferdinand, biar kau tahu ya, inilah yang bikin kau dapat duit 30 juta ini. Biar kau tahu. Omonganmu inilah yang membuat kau dapat 30 juta ini loh. Siap kalau ada apa-apa di Indo, butuh untuk somasi ataupun, saya siap bantu. Tuhan Yesus nih. Kata-kata Tuhan Yesusmu inilah yang membuat hatiku bersih sama kau, Ferdinand. Ternyata kau ternyata kau Islam. Ya aduh. Gitu, saudara-saudara. Ya, Niko, mau nanya Niko. Kan selama ini kalau kita lihat Kodondi ini kan diskusi sampai tengah malam, bahkan sampai subuh nih. Kok bisa ya dengan kondisi ya yang usia terus bertambah tapi malah tambah fit terus, tambah semangat. Tua, maksudnya. Ya kan usia pasti nambah kok, nggak mungkin berkurang kan. Iya. Nah, apa tuh rahasianya nih kok? Rahasianya nih, Apa tuh kok? madu Maudi. Wah, ini madu asli murni oleh mualaf HMC. Ini jerigen kecil ini isinya 500 gram ya, setengah kilo berarti ya. Madu ini juga sebenarnya buat orang-orang yang berpikir, kok bisa begitu? Di Quran udah sebutin, Quran surat An-Nahl ayat 68-69, coba. Jadi Allah SWT memberikan ilham pada lebah untuk membuat sarang di pohon dan sebagainya, makan dari buah-buahan, dan dari perutnya keluar minuman yang mengandung obat buat menyembuhkan manusia. Tuh, Masya Allah. Jadi, luar biasa. Jadi kalau kita minum madu, sama aja kita berpikir gitu, bahwa ini adalah sebuah minuman yang sangat-sangat bermanfaat buat manusia. Jangan lupa beli ya, jangan lupa komisi ya. Jadi rasanya minum madu kok supaya fit terus ya. Iya dong, iya. Bahkan madu, ini pengalaman pribadi ya. Dulu ketika mama saya sakit diabetes, kan ada luka di kakinya. Saya malah diajarin sama dokter yang merawat lukanya untuk mengolesi dengan madu. Setelah dirawat, kita olesi dengan madu. Itu ternyata juga menyembuhkan, Masya Allah ya. Jadi memang luar biasa ya, bahwa madu ini banyak manfaat buat manusia. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Berita Apologetika, channel yang akan memberitakan segala macam dinamika dunia perapologetikan. Edis tipu makin kejang-kejang teman-teman, lantaran Ferdinand Hutahian tidak memperdulikan ancaman-ancaman yang dia buat, konten-konten yang dia buat, serta maki-makian yang sudah berkali-kali dia sampaikan di media sosial. Bahkan herdernya pun enggan untuk melakukan tugas yang diberikan oleh Edis. Ada beberapa teman-teman nanya kepada saya, Bang, kok nggak dibahas Yuli yang dimaki oleh PG? Yuli yang dibilang sebagai pelacur, bayangkan ya. PG, salah satu panglima herder, salah satu herder yang paling setia, berani mengatakan Yuli sebagai pelacur. Ada apa? Kenapa bisa pecah kongsi? Ini biar kalian tahu ya. Jadi alasan Yuli dimaki karena Yuli sudah membangkang perintah Edis. Saya nggak bahas di satu konten khusus karena makiannya juga nggak panjang. Yang pertama, yang kedua juga kurang menarik. Oke, belum saatnya dibahas. Jadi kita gabungin aja lah ya, gabungin aja infonya di konten kali ini. Jadi PG itu marahin Yuli karena Yuli tidak mau melakukan perintah Edis untuk mendatangi kantor Ferdinand Hutahian.
tidak mau menggeruduk kantor Ferdinand. Kenapa Yuli tidak mau? Yang pertama ya ini karena pengacara. Bayangkan teman-teman, ada orang datang ke kantor pengacara, geruduk pengacara, terus maki-maki marahin pengacara untuk kasus yang nggak jelas. Mana mau Yuli ambil resiko itu? Karena Yuli nggak mau, dianggap Yuli tidak setia kepada Edis. Dianggap Yuli membangkang perintah Edis, padahal Yuli adalah ketua divisi lapangannya. Jadi setiap pergerakan kelompok Edis, Herder, yang jadi koordinator lapangan kan Yuli. Ini kalau Yuli nggak mau, ya gimana gitu kan? Pengkhianatan ini. Nah, ini yang membuat Edis sekarang jadi kesusahan. Karena dia merasa kalau cuma ngomong di media sosial, ini nggak akan dikembalikan uangnya oleh Ferdinand. Harus ada aksi yang lain, yaitu mendatangi, menggeruduk, mengancam, mempersekusi, dan sebagainya. Tetapi ini siapa yang lakukan itu? Nggak ada kan gitu. Malah Edis yang sekarang rumahnya disepil-sepil terus oleh Ferdinand. Bahkan Ferdinand membuat sebuah konten yang bilang apa? Orang yang mau berkunjung ke rumah Edis, si musuh Islam. Langsung bilang Edis musuh Islam di California. Ini saya tunjukkan nih, alamat rumahnya, Google Map-nya. Ini yang membuat Edis, anjir, saya sudah bayar kamu, malah kamu sekarang menyuruh orang untuk berkunjung ke rumah saya. Kurang ajar gitu. Nah, ini yang buat Edis ini kejang-kejang. Dan tentu saja, koordinat yang ditunjukkan Ferdinand ya sangat tepat. Karena mereka pernah mengirim surat secara fisik ya. Surat kuasa itu kan dikirim oleh Edis secara fisik. Di situ ada alamat yang jelas. Nah, ini yang buat Edis nih, waduh ini kurang ajar. Dan sekali lagi, Edis supaya membuat orang-orang Kristen kasihan dan mau berdonasi lebih banyak lagi, dia buat drama bahwa Ferdinand adalah seorang Muslim, seorang mualaf. Padahal jelas-jelas tahun lalu Ferdinand berdebat dengan Bang Zuma mewakili kekristenan. Nggak ada orang Islam yang segila itu untuk berdebat dengan Bang Zuma mewakili Kristen. Nggak ada. Nggak ada itu teman-teman ya. Dan Ferdinand sendiri itu sekarang ya Kristen sekali. Dari cara chattingan ya, cara ngomongnya. Dan kamu silakan tanya sama Ferdinand, agama dia apa? Agama dia apa? Kristen. Tiba-tiba difitnah bahwa dia adalah Islam. Terus yang kedua, ya supaya orang-orang Kristen kasihan dengan Edis dan mau untuk berdonasi lagi, membantu Edis supaya uang 30 juta itu utuh lagi. Padahal sudah terima 2M. Bayangkan, sudah terima 2M, sekarang hilang 30 juta, teriak-teriak suruh orang untuk donasi lagi uangnya. Edis, serakah itu ada batasan Edis. Kamu kalau terlalu serakah, cepat nanti kamu tewasnya. Ya saya katakan. Pak Bom Rudi Iskariot, kenapa bisa sampai detik ini? Karena mereka masih tahu gitu kan, kapan harus keluarkan sedikit, supaya nggak membusuk di dalam tubuhnya. Ya, makan terlalu banyak nggak keluar, bisa busuk. Rudi Iskariot masih ada yang dia lakukan, misalnya dia bantu fakir miskin sedikit, ya bantu orang kecil-kecil. Ya minimal apa? Supaya bisa penipuannya itu jangka panjang. Begitu juga dengan Pak Bom, dia bagi ke Lidara, dia bagi ke Polikarpus yang lain. Supaya ini bisa panjang. Kalau Edis tuh dimakannya semua sendiri teman-teman. Mati kamu bentar lagi Edis. Ya, kalau cara kamu seperti itu, mati kamu. Seharusnya kamu belajar dari senior-seniormu yang sudah jauh lebih ahli dalam hal mafia donasi. Apapun cerita, walaupun kamu sangat jago mengumpulkan uang, ya, ngumpulin uang donasi sangat jago, tapi kan kamu belum terbukti tahan lama. Walaupun Edis sudah jadi Polikarpus yang cukup lama ya, tapi kan selama ini dia cuma jadi NPC, cuma pemandu sorak, nggak ada yang kenal dia selama ini. Baru-baru ini dia viral. Jangan nanti kamu cepat naik, cepat tenggelam, cepat hilang, cepat lenyap, cepat jadi masalah gitu. Nah, itu ajaran dari gurumu ya. Apapun cerita jangan lupa, Rudi Iskariot adalah gurumu. Oke? Dan kita akan dengarkan bagaimana Edis kejang-kejang kepada Ferdinand, yang membagikan alamat dia, bahkan Google Map langsung, ini kasih lihat nih, dari Google Map ini alamatnya nih, langsung ditunjukkan ya. Edis ngamuk sekali, dianggap ini adalah pengkhianatan ya. Dari 30 juta nggak dikembalikan ya, iyalah orang udah kerjain tiba-tiba kamu hina-hina di medsos. Siapa yang tahan teman-teman? Orang siapapun ya, kalau kayak di posisi Ferdinand, pekerjaannya dihina-hina, ya, dihina-hina seperti itu di media sosial, siapa yang tahan kerja sama Edis? Oke, bagi teman-teman jangan lupa
supaya makin seru konsumsi Maudi Madu teman-teman ya. Kita ada jualan kopi. Kalau kopi cocoknya itu kalau dengan madu cocok juga jadi pengganti gula ya. Jadi madunya itu pengganti gula supaya manisnya lebih alami dan sehat. Tapi kalau mau dapat varian yang agak unik yaitu kopi susu gula aren. Jadi beli kopi, beli gula aren ya, digabung plus susu ya, susu creamer ataupun susu apa tuh? Kalau saya bilang susu FN ya, susu yang apa tuh? Susu yang untuk gurih ya, susu FNN. Nah, itu bagus. Jadi susu evaporasi ya, susu evaporasi namanya. Nah, jadi itu digabung supaya mantap. Oke, kalau susu nggak usah saya jual lah ya. Susu kan sudah banyak di supermarket, kalian tinggal beli. Oke, gabungkan ya, gula aren dan kopi. Jadi kopi gula aren ya. Waduh, terbang. Ya. Bahwasanya seperti yang teman-teman ketahui, saya ini kan tertipu ya, tertipu atau tertipu daya. Biasanya ini Bang Edi sini kok langka sekali. Kok bisa? Seorang Edis TV kok bisa tertipu daya? Karena ada kata-kata Tuhan Yesusnya. Kalau nggak ada kata Tuhan Yesus, ya mana mungkin kita tertipu daya. Jadi teman-teman sekalian, saya kasih tahu cerita. Jadi Ferdinand Huta Hayan ini mengirim pesan kepada saya dengan mengucapkan kata-kata Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Itulah yang membuat saya akhirnya luluh dan tertipu daya. Ternyata Ferdinand Huta Hayan Islam. Makanya saya bilang Ferdinand Huta Hayan Islam dan penipu daya. Nah, bagaimana dia ceritanya nih? Jadi teman-teman nanti anukan ya, bagikan ya sama teman-teman yang lainnya. Ini sudah saya buat ininya. Saya balik dulu kamera saya. Sorry teman-teman nih. Saya dengarkan ini ya. Karena dia pun Dengarkan. kekristenannya kita pertanyakan. Itu yang selalu dampingin saya dulu di sana ada Ustadz Fatih namanya. Kedengeran? Teman-teman kedengeran? Saya balik lagi. Kedengeran nggak suaranya? Kedengeran ya? Kita ulang ya. Kita ulang. Selalu dampingin saya dulu di sana ada Ustadz Fatih namanya. Yang dulu dampingin saya ada Ustadz Fatih namanya, itu kata dia. Terus ya. Tapi kan saya tidak perlu harus jualan agama untuk itu gitu. Tapi kan saya tidak perlu harus jualan agama untuk itu. Terus. Seperti yang disampaikan Haris Pratama dia bilang di TV. Seperti yang disampaikan Haris Pratama dia bilang di TV. Ferdinand itu kan Kristen, saya Islam. Ferdinand itu kan Kristen, saya Islam, kata Haris Pratama. Jadi ucapan Haris Pratama ini sehubungan dengan ditangkapnya Ferdinand atau dilaporkannya Ferdinand atas penistaan agama. Gitu loh. Kejadiannya baru 2022, baru 2022. Nah, Ferdinand ingin membela diri karena Ferdinand dituduh Kristen oleh Haris Pratama ini. Ferdinand itu Kristen. Ya, makanya Tuhannya beda. Lalu apa jawab Ferdinand? Perhatikan, jawab Ferdinand. Kan Haris Pratama dia bilang di TV. Ferdinand itu kan Kristen, saya Islam. Tuhan Ferdinand itu beda dengan saya katanya. Dia tidak tahu kalau saya ini sudah jadi Muslim. Dia tidak tahu kalau saya sudah jadi Muslim nih. Saya ulang lagi nih. Perhatikan. Saya katanya. Dia tidak tahu kalau saya ini sudah jadi Muslim. Hanya memang dari sejak lama masalah administrasinya belum saya bereskan. Iya, betul. Nah, saya itu seperti itu statusnya. Saya dari 2017 sudah memeluk Islam dan ketika pileg pun di Bogor itu saya nggak sholat, saya bisa kasih kontaknya tim sukses saya di Bogor itu dulu. Jadi kalau masih ada yang meragukan tentang keyakinan saya, ya biar aja nanti dia berurusan dengan Tuhan. Nah, lihat itu saudara-saudara. Lihat. Coba saya mau tanya, kedengeran nggak suara tadi? Kedengeran? Kedengeran atau nggak tadi yang saya putarkan? Dengar. Baik, terima kasih. Dengar. Baik.
Nah, jadi kalau teman-teman bertanya kepada saya, Bang, lalu kok bisa, Bang? Ya karena saya nggak tahu dia Islam. Karena dia ngomongnya sama saya, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Saya sebagai orang Kristen, dia ngomong Tuhan Yesus begitu. Apa nggak luluh hati saya? Apa nggak saya langsung bersih hati? Oh, ternyata orang ini Kristen. Ternyata Islam dia, makanya penipu daya Ferdinand ini. Tipu dayanya sedang dilaksanakan. Karena Tuhannya khairul makirin, sebaik-baik penipu daya. Jadinya Ferdinand melakukan tipu daya kepada saya. Dan dia berhasil mendapatkan uang 30 juta. Nah, dapat dia 30 juta, saudara-saudara, dapat. Nah, teman-teman sekalian, nih, saya tunjukkan sama kalian nih chat-chatnya ya. Kenapa kok bisa? Nih, saya kasih tunjuk. Nanti di-ban lagi nggak kita ya kalau anu-anu gitu ya. Nih, saya balikin ya. Badan saya balikin. Kelihatan tuh? Ini chatnya dia kepada saya. Siap. Kalau ada apa-apa di Indo butuh untuk somasi ataupun, saya siap. Ini kata-kata ini yang saya tunjuk, yang saya garis hitam ini. Tuhan Yesus sertai. Kata-kata inilah yang membuat saya luluh, saudara-saudara. Ya, kata-kata ini yang berpikir, oh dia ini berarti Kristen. Ternyata Islam dia. Bayangkan saudara-saudara, luar biasa si Ferdinand ini melakukan tipu dayanya. Padahal dia ternyata seorang mu'alaf. Ya, tuh. Ternyata mu'alaf dia, saudara-saudara. Sholat katanya. Luar biasa ya. Coba. Anda berpikirlah secara sehat. Berpikir Anda secara sehat. Mana mungkin seorang Edis TV mengambil dia sebagai pengacara kalau Edis TV tahu dia Islam? Bagaimana jalan ceritanya? Inilah teman-teman ya, biar teman-teman tahu. Jadi Ferdinand Hutahayan menipu Edis TV 30 juta dengan membawa-bawa nama Tuhan Yesus. Itu biar teman-teman tahu. Dan kata Tuhan Yesus itulah yang membuat saya itu percaya kepada dia. Kalau dia nggak mengucapkan itu, ku tendang, mana ada. Begitu teman-teman. Jadi jangan lagi ada orang Kristen bertanya, kok bisa Bang ketipu? Ya karena saya tidak tahu kalau dia Islam. Jangan lagi teman-teman bilang, sesama anak Tuhan. Bukan anak Tuhan, dia Islam kok gimana? Bagaimana saudara-saudara ya? Nanti teman-teman gabungkan, rapikan videonya, rapikan di sedemikian rupa ya. Dan nanti saya akan buat nanti khusus VT khusus soal ini. Karena teman-teman nanti juga kalau ada lawyer ya, lawyer pengacara, coba naik kemari ya. Jadi di dalam KUHP yang baru yaitu pasal kalau nggak salah 492, kalau coba nanti dikoreksi. Itu ada kata-kata barang siapa ya yang dengan keterangan palsu ataupun martabat palsu ataupun kedudukan palsu gitu. Ya, membuat serangkaian kebohongan untuk membuat orang supaya menyerahkan uang atau barang begitu. Nanti teman-teman bolehlah yang lawyer. Karena apa? Karena dia Islam mengaku-ngaku sebagai memang secara spesifik sih dia tidak bilang Kristen, tapi kan dia ucapkan Tuhan Yesus. Nah, begitu teman-teman ya. Ini nanti mungkin ada pengacara ya mungkin ya. Cuman saya itu banyak menerima inbox teman-teman. Cuman kalau lewat inbox belakang, saya takutnya seperti Ferdinand lagi ya. Setelah ditransfer duit langsung ini ya. Nah, sekarang si Ferdinand barusan saja dia mengupload tadi video. Tapi udah dihapus sama dia. Udah dihapus. Videonya begini, dengarkan. Ini videonya. Mungkin dia kena bully sama akhirnya dihapus dia ya. Saya tunjukkan videonya dia. Sebentar. Ini video dia tadi. Sabar ya.
Nah, ini. Saya penasaran dengan mantan klien saya yang bernama Edis Sidabutar. Klien saya ini teriak-teriak minta duitnya dikembalikan dan menyebar fitnah tentang saya seolah-olah menipu dia, padahal pekerjaan yang telah dilakukan itu sudah 90%, hanya tinggal menunggu sedikit lagi sudah. Bayangkan kata dia udah 90%. LP-nya saja belum keluar, udah dibilang 90%. Tanyain sama dia, Ferdinand, mana LP-nya Rudi Yohanes Hutagalung yang menyebarkan data di Bank BRI saya, yang bersumber dari Bank BRI saya, yang dia dapat dari orang BRI juga. Mana? Ya, bagaimana mungkin? Coba teman-teman mikir sehat dulu. Bagaimana mungkin saya bilang saya bayar dia kalau buktinya di awal dia bilang belum cukup? Sebelum saya nyerahkan duit, saya itu kan udah ngobrol sama dia. Ini fotonya ini videonya, lihat videonya dia, jelas-jelas di situ. Jadi Rudi itu jelas-jelas ya, dia ngomong, setelah ngomong dibalikkan kamera dia, terus ditunjukkan HP dia, ditunjukkan di situ alamat, mutasi rekening, jelas di situ ada logo watermark BRI-nya. Jelas, itu bukti udah kuat, makanya dia juga sudah bilang, ini pasti masuk. Setelah dia terima duit, bukti kurang. Sungguh penipu daya Khairul Makirin. Luar biasa, saudara-saudara. Luar biasa, saudara-saudara. Sangat terlambat saya tahu kalau dia itu Islam. Ya, sekarang ucapan dia sama dengan Rudi, ya, menyuruh orang Islam untuk datang. Nih. Saya teruskan videonya ya. Saya teruskan. Kita teruskan. Saya penasaran dengan mantan klien saya yang bernama Edis Sidabutar. Klien saya ini teriak-teriak minta duitnya dikembalikan dan menyebar fitnah tentang saya seolah-olah menipu dia, padahal pekerjaan yang telah dilakukan itu sudah 90%, hanya tinggal menunggu sedikit lagi sudah 100%. Saya menelusuri perilaku yang bersangkutan ini memang sudah banyak sekali menistakan agama Islam. Perhatikan. Dia sekarang ngomong Edis menistakan agama Islam. Waktu belum terima duit, Tuhan Yesus menyertai Anda. Wah, luar biasa, saudara-saudara. Tapi teman-teman, ini poinnya itu begini. Kalau saya tahu dia itu Islam, nggak mungkin, saudara-saudara. Nggak mungkin saya pakai dia. Nggak mungkin saya ini bikin tanda tangan, dia saya pasrahin kuasa hukum saya. Mustahil itu. Dengarkan lagi. Dan di penasaran saya itu, saya mencoba menelusuri di mana dia, dan saat ini saya sedang pre-oprek Google Earth mencari-cari di mana Edis tinggal. Saya mendapat informasi. Nah, udah mulai kayak Rudi kan? Di mana Edis tinggal katanya. Nah, terus. Yang bersangkutan ini tinggal di daerah California Selatan, di Santa Anderson. 35858 Santa Anderson, Beaumont, California 92223. Yang bersangkutan tinggal di sekitar Cherry Valley, Freeway 10, Exit 90, South California. Bahkan saya sudah mendapatkan foto kediamannya. Nah, sudah dipoto. Ini dihapus sama dia, dihapus sama dia. Memang luar biasa, memang sama. Wataknya sama persis sama Rudi Iskariot. Teman-teman, nanti videonya teman-teman kalau mau minta saya kasih. Teman-teman kalau mau bikin video, mau rapikan ininya, digabungkan ya dengan videonya Rudi Iskariot. Sama itu kembar. Nanti saya buat lah pokoknya. Saya aja yang buat. Teman-teman kan maunya nonton aja teman-teman ini. Oke, kita teruskan ya. Kita lanjutkan lagi. Saya Mana tadi? Dan saat ini hari di mana Edis tinggal. Saya mendapat informasi bahwa yang bersangkutan ini tinggal di daerah California Selatan, di
Anderson. 35858 Santa Anderson, Beaumont, California 92223. Yang bersangkutan tinggal di sekitar Cherry Valley, Freeway 10, exit 90, South California. Bahkan saya sudah mendapatkan foto kediamannya. Mungkin barangkali teman-teman yang Muslim yang ingin berdebat langsung dengan saudara Edis ini bisa mendatangi rumah tersebut. So, yang ingin Jadi dia pakai istilah bagi yang Muslim yang mau mendatangi rumahnya untuk berdebat. Dia bikin alasan berdebat. Padahal saya tahu maksud dia itu mau datang, mau mencelakai. Ini gaya-gayanya ini. Aduh, Ferdinand. Kenapa kau hapus videomu itu? Coba kau upload lagi. Berani nggak kau? Ferdinand, kau punya burung nggak mengupload lagi videomu ini? Kenapa kau hapus itu? Percuma, udah kita download. Ferdinand, kau pikir ini netizenku sedikit? Netizenku ini jumlahnya jutaan. saya Ya. penasaran Lanjut lagi. di sekitar 90 South California. Bahkan saya sudah mendapatkan foto kediamannya. Mungkin barangkali teman-teman yang Muslim yang ingin berdebat langsung dengan saudara Edis ini bisa mendatangi rumah tersebut. So, yang ingin Nah, ditampilkan nih, biar temen ini ininya ya. Tapi nanti takutnya di-ban lagi nanti kalau kita anu. Nih, ya, udah kita download nih. Ya, terus ya. mendapat penjelasan secara langsung, karena selama ini kan hanya di online berani koar-koar, dia pikir orang lain tidak akan menemukan dia. Jadi mungkin teman-teman bisa mendatanginya dan berdebat langsung face to face dengan saudara Edis di California Selatan. Saya penasaran dengan mantan klien saya yang bernama Edis Sidabuta. Nih, lihat nih anunya dia nih. Perhatikan. Edis Sidabuta. Lihat nih. Saya penasaran. Lihat, tulisannya apa? Yang mau berkunjung ke Edis TV, musuh Islam, kata dia. Musuh Islam. Wah, dia gunakan sekarang nih. Di California, dipersilahkan mampir, ini lokasinya. Udah mulai sepil alamat. Sama kayak Rudy kan? Sama. Ini sama kayak Rudy. Waktu belum dapat duit, Tuhan Yesus, kata dia. Dengan mantan Ya. klien saya yang bernama Edis. Waktu belum dapat duit, dia pakai Tuhan Yesus untuk membuat diri dia dikira saya sebagai orang Kristen. Setelah dapat duit, katanya musuh Islam. Memang luar biasa ini orang ini, teman-teman. Luar biasa. Ya, jadi jangan lagi ada yang ngomong sesama anak Tuhan. Bukan anak Tuhan. Kok bilang anak Tuhan? Islam. Makanya dia mempraktekkan ajaran agamanya. Loh, iya. Nah, teman-teman sekalian, apalagi ya? Biar teman-teman tahu, ini omongan yang sangat-sangat membuktikan bahwa dia itu Islam. Pakai teman-teman saya bilang gini, kalau saya membuat video, kalau saya membuat konten, ada orang komen nyinyir, hanya ada 3 kemungkinan. 60% dia orang Islam, 35% dia penyembah patung, 5% adalah kaum syirik putus asa. Hanya itu, di antara itu. Perhatikan, dia ngomong apa nih? Saya tunjukkan lagi. Saya balikan lagi. Saya tunjukkan kepada teman-teman apa yang diucapkan dia. Seruan dia kepada orang Kristen. Saya tunjuk ya. Sabar. Kita buka Edis TV. Edis TV. Saya Bentar. penasaran dengan Sabar. masuk ke pemerintah orang-orang Kristen di Indonesia. Bentar nih. Saya lambatkan saja ini ya. Saya lambatkan. Orang-orang Kristen di Indonesia berhenti memberikan donasi kepada yang bersangkutan. Karena dia pun kekristenannya kita pertanyakan. Itu yang selalu dampingin saya itu Nih. bisa. Dari laporan sampai
kita sudah melakukan proses yang sangat cepat. Dia nggak tahu kalau di Indonesia ini laporan polisi itu bisa dari laporan sampai masuk ke pemeriksaan itu bisa berbulan-bulan, bahkan sampai setahun lebih. Ya, kalau dia ngomong gitu sama saya waktu sebelum terima duit, ku tendang ini, ku ludahin. Kalau dia di awal ngomong, ini bisa makan sampai setahun setengah, ku ludahin. Bagaimana mungkin setelah duitnya diterima, terus ngomongnya ini bisa setahun. Luar biasa memang ya. Nih, makanya saya baca yang di atas nih. Setelah uang masuk ke rekeningnya, mulai dia malas-malasan dan minta nambah dia. Nih, lihat nih, perhatikan nih. Saya bacakan ya, nih. Perlu saudara ketahui bahwa kami membantu saudara dengan biaya yang kami sudah diskon. Astaga. Kenapa nggak ngomong itu di awal? Kau ngomong sama saya berapa, Le? Pertama dia bilang gratis loh. Terus akhirnya 30 juta saya turutin. Ya. Ternyata sama dia, oh itu yang 30 juta sebenarnya udah didiskon. Standar biaya operasional kantor kami untuk urusan seperti ini di awal adalah 50 juta. Wah, bodak dalam hati saya. Baru saya balas apa? Nih, balasan saya. Luar biasa cara kalian ini, Le. Setelah yang Le minta 30 juta saya lunasi, ini omongan Le ke saya. Nih. Ini makanya saudara-saudara ini. Ya, kita lanjutkan. Lalu apa jargon-jargon dia, ucapan dia kepada orang-orang Kristen? Perhatikan. Sama seperti Rudi, omongannya sama seperti Rudi, perhatikan. Ini nggak kunjung selesai, bahkan bertahun-tahun nggak selesai. Dia membohongi banyak orang-orang Kristen di Indonesia ini. Jadi saya berharap orang-orang Kristen di Indonesia berhenti memberikan donasi kepada yang bersangkutan. Nah, ucapan itu ucapan Rudi. Ucapannya Rudi. Jadi teman-teman, kalau ada orang ngomong begitu, cek profilnya. Ini lihat pecinya ini. Asyhadu anna ilaha itu pecinya. Biar saudara-saudara tahu ya. Kembar sama Rudi, kembar. Perhatikan lagi, lanjut lagi ya. Karena dia pun kekristenannya kita pertanyakan. Itu yang selalu Dia pun kekristenannya kita pertanyakan. Astaga. Yang kekristenannya dipertanyakan itu kau, Ferdinand. Ketika kau didakwa penistaan agama, kau bilang kau mualaf. Ya, sejak 2017 kau mualaf. Ketika kau ngomong sama saya, Tuhan Yesus kau bilang, lihat ini omonganmu sama saya. Ketika kau ngomong sama saya, ini loh yang bikin, Ferdinand, biar kau tahu ya, inilah yang bikin kau dapat duit 30 juta ini. Biar kau tahu, omonganmu inilah yang membuat kau dapat 30 juta ini loh. Siap kalau ada apa-apa di Indo, butuh untuk somasi ataupun, saya siap bantu. Tuhan Yesus nih, kata-kata Tuhan Yesusmu inilah yang membuat hatiku bersih sama kau, Ferdinand. Ternyata kau ternyata kau Islam. Aduh. Gitu, saudara-saudara. Ya. Nah, jadi silakan teman-teman kalau mau menanggapi, silakan ya. Jadi ada dua fakta yang kita ketahui belakangan ya. Pertama, dia adalah seorang Islam, tetapi di inbox-nya ngomong kepada saya Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, begitu. Terus kita selidiki lagi, ternyata dia mantan narapidana yang secara hukum seorang narapidana itu tidak mungkin bisa terus menjadi advokat ataupun mendaftar menjadi advokat. Kecuali narapidanya pasal-pasalnya yang dipakai oleh hakim
ancamannya di bawah 4 tahun atau 5 tahun. Karena menurut ini undang-undang advokat, kalau seseorang pernah melakukan tindak pidana yang diancam 4 tahun atau lebih, dia nggak boleh meneruskan status advokatnya. Atau kalau seseorang pernah dipidana, melakukan tindak pidana yang ancamannya 5 tahun atau lebih, dia tidak boleh menjadi advokat. Tapi di Indonesia teman-teman, banyak advokat sudah narapidana, sudah napi dia, sudah divonis, tapi setelah keluar dia jadi pengacara lagi. Makanya organisasi-organisasi advokat pun banyak yang nggak becus. Ya, banyak menjadi ya nggak bener, nggak beres gitu loh, ya. Itulah hukum di negeri Konoha. Ya kan? Kalau dibilang makin luntur kepercayaan, makin luntur, iya jelas. Cuman kalau nggak kita yang berjuang siapa? Kalau nggak kita yang memperjuangkan kebenaran ini siapa lagi? Makanya teman-teman netizen, ya semoga teman-teman netizen itu bergerak dalam pengertian bergerak menegakkan keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Floriana Haji Rahmat. Saya berasal dari Sulawesi, Mama Palu, Sulawesi Tengah, Papa Nado. Kalau di kolong Juanda ini bukan dikatakan murtad. Rata-rata teman-teman saya ini itu hanya karena tuntutan perut lapar, lapangan kerja tidak ada. Jadi yang silih berganti dari Senin sampai hari Minggu itu dari Nasrani. Yang datang sering ibadah, memberikan pencerahan-pencerahan agama, kemudian diberikan makan. Kalau tidak ada dari Nasrani, Pak, mungkin semua orang baku bunuh di sini karena lapar. Jadi seperti itu. Yang dari Islam nggak ada? Dari Islam hanya ini. Yang dari Muslim hanya ini. Hanya ini? Hanya ini. Baru kali ini, hari Jumat. Biasanya pendeta semua. Pendeta semua ya? Semua pendeta, Pak. Semua Jadi pendeta. kita baru jumpa bapak-bapak ini Jadi bukan dikatakan dari murtad. Muslim. Tidak ada murtad, tidak ada yang murtad. Gereja seminggu berapa kali? Ada satu biasanya Pak, satu hari itu sampai 3 kali, sampai 2 kali Masuk. berikan berkat, nasi dan nasi. Intinya dari Muslim itu tidak ada, hanya ini. Bisa dipertanggungjawabkan di jalur hukum kita bicara ini, khususnya di kolong. Baru inilah ya. Baru ini Pak. Tapi memang yang Nasrani kan memang mereka bilang dari gereja ya? Iya dari gereja, karena kita ibadah juga, ikut ibadah. Tapi bukan berarti kita itu ikut ibadah bahwa kita ini langsung murtad, langsung meyakini mereka, tidak. Karena sosok nasi. Karena lapar, dorongan perut lapar Pak. Saya contoh punya anak kecil. Kalau saya tidak ikut ibadah, saya makan dari mana? Nggak balik kampung, Bu? Pak, butuh uang. Ongkosnya nggak ada. Mau gimana kalau naik pesawat? Udah lama di Jakarta? Sudah 3 bulan. Oh, baru 3 bulan? Ya. Tapi tetap habis lebaran mau pulang. Mau balik? Ya. Mau balik liburan doang atau Selama-lamanya sampai akhir hayat. Kemarin ngetes merantau artinya? Ngetes. Ternyata gagal. Ternyata gagal, ibu kontak kerja. Apa yang dikatakan? Sama kayak Ibu? Asli? Di pasar Bali. Oh, di Pasar Bali. Hindu? Bukan, Muslim. Oh, Muslim. Oh. Balik. Oke, sukses, Bu. Makasih. Jadi kami sangat bersyukur ada diadakan yang Muslim ini. Kita Jumat nanti selama puasa buka bareng lah. Nah, satu lagi, kita ini di bulan Ramadan ini kan, akhir bulan Ramadan itu menghadapi hari Lebaran itu kan zakat fitrah. Jadi kita mau ambil uang dari mana untuk zakat fitrah? Kalau bisa dibantu, kita yang Muslim saja Pak bisa didata. Iya. Seperti itu. Oke. Nggak fitrah aja. Fitrah saja. Siap. Fitrah. Oke. Bisa. Oke, makasih, Bu. Ya. Siap. Yang buat Islam aja. Iya. Yuk, makasih. Kejang-kejang terus ya. Ya, namanya juga edis, teman-teman. Cuman bisa kejang-kejang. Cuman bisa ngamuk-ngamuk dan cuman bisa perintah-perintah headernya. Perintah header tapi nggak kasih makan header. Kan kurang ajar juga edis ini ya. Ini Yuli ya lama-lama kesal juga ini. Jadi Yuli selama ini kan membela Edis karena diiming-imingi akan jadi yang pertama, akan jadi murid yang dikasihi, akan jadi pendamping Edis berikutnya. Ya, bisa dibilang istri ketiga lah. Suwarni, Sofiatul, Yuli. Itulah kenapa Edis ngotot
Kristen harus bisa poligami, karena supaya dia bisa nikahi 2 wanita ini lagi. Oke, Yuli itu diiming-imingi ke Amerika, nanti bisa tinggal di rumah kumpul kebo, oke, dibantu semuanya. Tapi sampai detik ini Yuli sudah keluar visa, biar kalian tahu ya, Yuli sudah dapat visa ke Amerika, nggak pergi-pergi. Kenapa nggak pergi-pergi? Yang pertama, tidak dibelikan tiket. Terus yang kedua, Edis belum ngomong mana kamar dia. Nanti sampai di situ di mana dia tidur. Sedangkan kamar saja sudah pada disewain oleh Edis. Ya, kamar-kamar yang ada di sana udah disewa-sewain sama Edis. Dia tidur di mana? Tidur di lantai, kan nggak mungkin. Sehingga Yuli bilang, wah anjir, ini saya di PHP nih. Saya digantung, ya. Saya cuman dimainin perasaan saya nih. Cuman dikasih harapan-harapan palsu, kurang ajar gitu. Saya sudah mati-matian datangi Pak Bom-Bom, saya sudah datangi bapaknya Robert Lele ya. Nah, kalau versinya Edis, lah kamu kan ke sana untuk selingkuh, bukan karena saya saja, bukan karena kerjaan saja, tapi sekalian selingkuh. Apa ruginya kamu? Nah, ini yang buat Yuli sekarang mulai tidak mau lagi mendukung Edis, walaupun ini sedang coba dirayu oleh kelompok-kelompok Edis agar Yuli kembalilah menjadi herder yang setia. Nah, jadi kita nggak akan tahu ya apakah Yuli akan kembali atau Yuli tetap udah cukup dia bela Edis selama ini gitu kan. Ternyata Edis itu penipu, ternyata Edis itu nggak benar ya. Akhirnya dia sadar bahwa Edis ini nggak lebih daripada memanfaatkan kalian semua, sedang memanfaatkan semua orang Kristen untuk kepentingan dia. Dan kalian dengan bodohnya ngikut aja, seperti kerbau yang ditarik kemanapun, yang hidungnya dicucuk terus dibawa kemanapun. Alhamdulillah kalian harusnya bersyukur punya channel seperti ini yang terus mengedukasi, yang terus menyampaikan supaya kalian tersadarkan, supaya kalian tahu bahwa kalian sedang dimanfaatkan. Kalau kalian hanya dibodoh-bodohi oleh Edis, betul tidak? Harusnya kalian senang ya dengan adanya channel ini. Untuk konflik antara Edis dan Ferdinand, ya kita tunggu saja. Kalau bicara, oh lihat ini bajunya Ferdinand aja baju Islami sekali, apa bedanya dengan Edis baju koko? Ya sengaja pakai peci supaya menipu orang, dan mereka tuh nggak pede dengan atribut agama mereka. Coba lihat Edis, pede nggak dia kalau pakai salib yang besar? Ya kalau nggak pakai yang ornamen Kristen, nggak pede teman-teman. Kenapa nggak pede? Karena dia tahu akan susah untuk menipu orang. Dengan pakaian koko, baju Islami, dia akan gampang menipu orang-orang Islam awam. Karena tujuan Edis adalah menipu sebanyak mungkin orang. Untuk orang Islam dia tipu ajarannya. Untuk orang Kristen dia tipu uangnya. Bagi semua agama, Edis ini benalu. Edis ini masalah. Ya, sekali lagi, Edis tidak ada manfaat bagi umat beragama di Indonesia yang positif. Kalau dampak negatif, ya itu Edis banyak. Tapi kalau yang positif, sebut satu. Apa dampak positif Edis bagi Indonesia? Bagi umat beragama di Indonesia? Nggak ada teman-teman. Nggak ada. Dia hanya memperkeruh kondisi umat beragama di Indonesia yang belakangan lagi tegang, yang belakangan lagi banyak gesekan-gesekan. Berapa banyak orang-orang Indonesia yang sekarang meniru hujatan-hujatan Edis? Karena mereka pikir dengan meniru Edis, mereka bisa dapat donasi juga, bisa keciprat, ya, bisa keciprat sebagian kecil dari donasi Edis. Mereka mengacu kepada ajarannya yang mengatakan apa? Anjing saja dapat remah-remah roti dari meja tuannya. Jadi dia pikir mereka akan dapat remah-remah roti tersebut. Itulah kenapa ikuti Edis. Hancur ini teman-teman ya. Mungkin itu aja yang mau saya sampaikan ya. Semoga teman-teman sebelah bisa bertobat. Dan jangan lupa dikonsumsi madunya supaya otak kita nggak sengklek seperti Edis dan kawan-kawan. Terutama varian madu hutan Aceh yang menjadi bestseller dan kesukaan saya. Oke, bagi teman-teman jangan lupa di check out. Sekian dari saya, makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak, yang udah mendukung channel ini selalu. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.